Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gesang Anggoro, NIM B1B1210056, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Hal ini kita akan membahas mengenai siklus dan struktur APBD. Tapi sebelum ke sana, mari sama-sama kita pelajari dulu apa definisi, fungsi, serta tujuan dari APBD tersebut. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Keuangan Negara. Langsung saja kita sama-sama bahas mengenai yang pertama adalah definisi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ini adalah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD itu dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, yakni DPRD. Jadi, anggaran pendapatan dan belanja daerah itu ada terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan daerah, kemudian belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Itu adalah struktur atau komponen dari APBD. Berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi ini adalah bahwa APBD itu menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan belanja pada tahun yang bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD, sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Artinya, fungsi otorisasi ini sangat penting untuk dilaksanakan. Kemudian, ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini adalah bahwa APBD itu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Melalui APBD, pemerintah provinsi itu dapat yang pertama bisa merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Kemudian, yang kedua, pemerintah provinsi dapat merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, pemerintah provinsi dapat mengalokasikan dana pada berbagai program kegiatan yang telah disusun. Kemudian, selanjutnya ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini adalah bahwa APBD itu dijadikan sebagai pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan APBD dapat dihindari adanya overspending, underspending, dan kesalahan sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritasnya. Kemudian yang keempat ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini adalah APBD itu harus diarahkan untuk menciptakan hal yang bermanfaat kepada masyarakat, misalnya lapangan pekerjaan, kemudian mengurangi pengangguran dan pemborosan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. APBD itu memuat pendapatan yang dihimpun oleh pemerintah daerah
yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintahan daerah di segala bidang. Kemudian yang kelima ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini adalah bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. APBD yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah daerah, kemudian itu didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu fungsi distribusi. Kemudian fungsi stabilisasi. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini adalah bahwa anggaran daerah khususnya menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah tersebut. Ya, itulah 6 fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah itu disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Adapun tujuannya yakni pertama, membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah daerah. Kemudian, meningkatkan pengaturan atau koordinasi setiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintahan daerah. Yang ketiga, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa melalui proses pemprioritasan. Kemudian yang keempat, meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat luas dan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun tujuan APBD yang lain adalah antara lain meningkatkan transparansi. Artinya transparansi itu keterbukaan pemerintah provinsi terhadap masyarakat luas. Itu adalah merupakan tujuan dari anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian kita masuk ke struktur pendapatan daerah. Di dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah itu ada 3. Yang pertama ini adalah pendapatan daerah, kemudian terbagi lagi ke beberapa macam, kemudian yang kedua ada belanja daerah, dan yang ketiga ada pembiayaan daerah. Tetapi sebelum ke belanja daerah dan pembiayaan daerah, mari kita bahas bersama mengenai pendapatan daerah. Jadi pendapatan daerah ini adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Pendapatan daerah itu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pendapatan asli daerah antara lain ada yang pertama pajak daerah. Pajak daerah ini meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah. Yang kedua, retribusi daerah. Retribusi daerah ini meliputi antara lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi daerah tersebut. Yang ketiga, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
Yang keempat ada pendapatan asli daerah yang sah. Nah, ini pendapatan asli daerah yang sah ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Antara lain, hasil penjualan dari badan milik daerah, kemudian hasil pemanfaatan BMD yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, hasil kerjasama daerah. Keempat, jasa giro. Yang kelima, hasil pengelolaan dana bergulir. Kemudian ada pendapatan bunga. Itu mengenai pendapatan asli daerah. Kemudian kita masuk ke dana perimbangan. Dana perimbangan ini ada terbagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian ada dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini yang disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Yang ketiga ada dana bagi hasil, yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Kemudian pendapatan lain-lain yang sah. Itu meliputi yang pertama, pendapatan lain-lain yang sah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dana penyesuaian, kemudian ada dana otonomi khusus, dan yang ketiga dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota. Yang pertama adalah dana penyesuaian. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah tersebut. Kemudian ada dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi. Otonomi khusus di Indonesia ini ada Provinsi Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, serta Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian yang ketiga ada dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota. Dana bagi hasil ini disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian struktur yang kedua adalah belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 30 Ayat 1 itu memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi,
program kegiatan, serta jenis belanja. Nah, ini adalah macam-macamnya. Yang pertama, klasifikasi belanja menurut urusan wajib. Kemudian, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan. Yang ketiga, klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Nah, berdasarkan pasal 55 ayat 1 tentang klasifikasi belanja ini, klasifikasi belanja daerah yang pertama itu belanja operasi. Belanja operasi ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kemudian ada belanja modal. Ini merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu dalam periode akuntansi. Yang ketiga itu ada juga belanja tidak terduga. Ini merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Yang keempat itu ada belanja transfer. Belanja transfer ini merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, atau dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Begitu. Setelah kita membahas mengenai struktur yang pertama dan kedua, kita memasuki struktur yang ketiga, yakni pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, pembiayaan daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Yang A, penerimaan pembiayaan. Yang pertama, sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Yang dimaksud dengan silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Silpa ini bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, kemudian pelampauan penerimaan pendapatan transfer, kemudian pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, keempat pelampauan penerimaan pembiayaan, yang kelima penghematan belanja. Setelah itu, yang kedua itu ada pencairan dana cadangan. Yang ketiga, penerimaan pinjaman daerah. Kemudian poin B, pengeluaran pembiayaan. Yang pertama, pembentukan dan cadangan. Kedua, penyertaan modal investasi pemerintah daerah. Ketiga, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dan pemberian pinjaman daerah. Itu merupakan struktur dari anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian kita akan membahas mengenai prinsip penyusunan APBD provinsi. Yang pertama, APBD itu disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, APBD harus disusun secara tepat waktu dan sesuai tahapan dan jadwal. Ketiga, penyusunan APBD ini dilakukan secara transparan, artinya terbuka untuk umum, di mana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. Kemudian ada juga penyusunan APBD ini harus juga melibatkan partisipasi dari masyarakat. Seperti apa bentuknya? Bentuk partisipasi dari masyarakat adalah dengan memberikan argumen, pikiran, ide, dan gagasan kepada pemerintah provinsi daerah dalam
merancang APBD tersebut. Kemudian APBD juga harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Nah, ini kita masuk kepada siklus penyusunan dan penetapan APBD. Bisa kita lihat bersama di layar sebelah kanan, ini adalah proses penyusunan dan penetapan APBD, di mana proses ini sangat panjang dilakukan. Hal ini dilakukan agar APBD itu bisa berjalan sesuai dengan visi misi yang telah direncanakan dan disusun. Dalam hal ini, gubernur selaku pemimpin di daerah itu bisa menetapkan peraturan tentang APBD. Hal yang bisa dilakukan oleh gubernur adalah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut dalam menyusun dan penetapan APBD. Yang pertama adalah anggaran belanja daerah itu dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran yang sebelumnya. Kemudian, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur juga harus memperhatikan belanja daerah itu harus diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Nah, ini tahapan penyusunan dan penetapan APBD. Kemudian ada proses pelaksanaan APBD. Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian setelah 1 semester, pemerintah daerah itu menyusun laporan realisasi semester yang pertama, APBD, dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah lainnya. Setelah disusun dan ditetapkan serta dilaksanakan, maka harus ada pertanggungjawaban dari APBD tersebut. Dalam hal ini, pertanggungjawaban APBD, bendahara umum daerah, dan pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi yang dilakukan guna menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Jadi dalam hal ini yang bertanggung jawab secara penuh merupakan bendahara umum daerah. Namun demikian, seluruh jajaran pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab dalam anggaran pendapatan belanja dan daerah. Bendahara penerimaan dan pengeluaran bertanggung-jawaban secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada bendahara umum daerah. Nah, itu tadi adalah struktur dan siklus APBD provinsi. Kemudian yang selanjutnya ini adalah contoh analisis anggaran pendapatan belanja di Provinsi Jambi. Bisa kita lihat bersama di tahun anggaran 2010 hingga tahun anggaran 2014 itu anggaran pendapatan belanja daerah itu meningkat. Tapi juga belanja langsungnya juga meningkat. Melihat APBD Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir ini, maka dapat terlihat bahwa Provinsi Jambi ini telah mengalokasikan belanja langsung
belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Terlihat dari pertumbuhan belanja langsung yang rata-rata itu 16,44% dalam APBD. Sedangkan pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 18 belanja tidak langsung sebesar 18,28% dalam APBD. Baik, itu merupakan pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai anggaran pendapatan belanja daerah provinsi yang membahas mengenai siklus dan struktur anggaran pendapatan belanja daerah, juga fungsi dari anggaran pendapatan belanja daerah, juga tujuan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.